Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, dendam habis marah di hari lebaran. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, panas ya om ya. Panas banget. Berapa kali ngulang ya? Puasa-puasa tapi tetap panas. Ini berapa kali ngulang kita ya? 8 kali ada kali. 8 kali ada. Oke teman-teman, ini kita kurang lebih 2 hari lagi mau lebaran. 2 hari lagi mau lebaran. Ya, jadi konten ini kita buat untuk tema lebaran. Menyambut lebaran ya. Insya Allah kalau misalnya memang Dikasih umur panjang. kita umur panjang dan editornya selesai, Amin. ya lebaran pas malam kita bisa ditayangkan. Amin. Ya itu sih. Nah ini lagu ciptaan siapa sih? Om tahu nggak? Nggak tahu Pak, banyak banget versinya tapi udah. Tapi yang- ciptanya Nggak tahu. Ismail Marzuki. Ismail Marzuki. Jadi lagu ini diciptakan tahun 1950 dengan Wow. judul Selamat Lebaran ya. Pantesan saya ngapalin susah. Hari Lebaran. Jadi tahun 1950, 5 tahun setelah kemerdekaan. Ya, Nah, kayak gitu sih. Jadi ini gambaran kehidupan masyarakat zaman dulu Iya. setelah merdeka. Istilah kasarnya berhamburan, terlalu happy, terlalu senang-senang Benar. atau apa. Makanya Ismail Marzuki menciptakan lagu ini dengan gambaran ya kehidupan Indonesia setelah merdeka seperti itu sih gitu kan, menyambut hari Lebaran. Nah terus di ini lagi tuh apa namanya, didaur ulang lagi, dinyanyikan Direvisi lah lagi ya. sama penyanyi Malaysia P. Ramlee kalau nggak salah namanya, itu pada tahun 1977 dari seniman Malaysia. Pi Ramli yang di Upin Ipin itu Pak ya? Iya itu Pi Ramli. Oh, mungkin ya. Iya, yang jadi bintang tamunya di Tau Dalang itu kan Pi Ramli gitu. itu. Oh iya, kalau nggak salah itu ya. Iya. Kalau itu didaur ulang. Nah, sebenarnya awalnya itu dinyanyikan di tahun 1950 itu. Nah, Pertama akhirnya band. kedua dinyanyikan sama pihak Malaysia dan dinyanyikan lagi sama artis, kalau kata kita artis kekinian zaman dulu lah ya, zaman Iya. sekarang. Nah itu ada 4 penyanyi waktu itu sih, ngetop-ngetop semua sih. Pertama Betharia Sonata, terus Denny Malik. Ya, Denny Malik, betul. om tahu nggak lagu pertamanya Jalan Sore Sore? Tahu, Pak. Bisa tanya apa, cari di YouTube Jalan Sore Sore Iya. lah kayak gitu. Puput Melati, Iya. Puput Nopal, maaf, Puput Nopal itu dia turunan Arabnya. Dia tuh artis yang biasa muncul di bulan Ramadan. Jadi Iya. acara-acara Ramadan, acara ceramah-ceramah atau apa dia sih. Sama almarhum Yani Libes ya. Iya. Trio Libes kan dulu ada 3 orang itu ya, Yani Libes yang sudah meninggal. Itu tahun 90-an om. Yang ada rapnya Pak ya. Iya, Lagunya. jadi sih saya taunya lagu ini itu ya yang mereka berempat. Iya. Kan saya baru tahu itu ciptanya Ismail Ismail Marzuki. Marzuki, dan dulu pernah ada di tahun 1950 pas om ngasih tuh. Oh iya. ngasih linknya, Yang link YouTube-nya. Nyanyinya kayak ini dikejar-kejar. Iya, gimana lagunya? Entan. Setelah berpuasa 1 bulan Iya, namanya. jadi kayak ini ya, apa sih namanya, kayak Ngajakin berantem. lagu semangat perang gitu Iya, ya, kayak betul. gitu sih. Emang masih berbau-bau harus semangat sih. kemerdekaan sih kayak gitu. Nah itu jadi pas malam-malam saya dikasih linknya sama om, saya lihat tuh, saya dengerin mama, oh ini lagu dulu, tapi klipnya enak ya, seru ya. Iya, Di lebih seru. pasar, Terus dulu mungkin temen-temen bisa lihat. Lebaran zaman dulu itu ya kita Ya, nanti seperti tampilin itu. juga sih Pak Iya, sih. itu kota tua juga kayaknya sih ya. Insya Allah kita nanti tampilkan juga lebaran zaman dulu itu kayak gitu, gimana, foto-fotonya apa nanti fotonya. kita tampilkan insya Allah. Karena kan keadaan masih seperti ini ya, Iya, om. benar. Nah, kita memang harus nggak usah jalan-jalan atau paling keluar-keluar juga nggak Iya, usah ya. Soalnya kan kita-
pulang kampung keluar aja kita nggak bisa pada ya. Nah ini terus masih Ismail Marzuki nih, jadi ada beberapa lagu ciptaan Ismail Marzuki ya bisa saya bacakan di sini, yaitu yang pertama Kokral Jono, terus Aryati, Rindu Lukisan, Gugur Bunga. Oh Gugur Bunga itu ya lagunya Ismail Marzuki ya. Terus Selamat Datang Pahlawan Muda, Melati di Tapal Batas, ada Sabda Alam, Halo Halo Bandung, Sepasang Mata Bola, Wanita, Kunang-Kunang, Selendang Sutra, Juwita Malam, Sapu Tangan dari Bandung Selatan, Payung Fantasi, dan Indonesia Pusaka. Yang terakhir yang ini juga ya, Marzuki, Ismail Marzuki semua itu ya. Iya itu ciptaan lagu Ismail Marzuki. Nah kita kan tema Lebaran, selain kita yang membahas lagu-lagu ya, karena budaya Indonesia dari zaman dulu sih mungkin di negara lain juga ya. Jadi setiap bulan Ramadan ini para seniman, penyanyi-penyanyi nyiptain lagu untuk tema Ramadan, tema Islami, dan Lebaran juga ada juga seperti itu sih. Makanya kemarin kita lagu Islamnya kita pilih yang sendu-sendu ya. Ada Aisyah, ada Surgamu, Sajadah Panjang itu menyentuh banget ya, Sajadah Panjang. Nah yang terakhir untuk tema Lebaran kita pilih yang ngebeats. Karena kenapa? Ya semangat. Jadi, meskipun kita Senang. nggak bisa kemana-mana Iya, walaupun nggak bisa kemana-mana, jadi kita ngasih semangat ya. Tetap sih ini kita hanya buat nyemangatin diri aja. Syukur-syukur yang kalian yang nonton di sini ya senang, semangat juga pada kita. Ya karena kita sekali lagi kita bukan penyanyi Om ya. Iya, jangan terpatok sama lagunya jadinya. Dan kalau lagunya sama suara kita, sama gitarnya, sama semuanya lah pokoknya. Yang penting di sini kan kita ingin menampilkan bikin semangat aja ya. Buat ngilangin kejenuhan juga sih pada sini. Benar banget ya teman-teman. Terus setelah ini nanti saya juga akan membahas juga untuk tema apa sih terkait Lebaran itu ya, atau Idul Fitri itu mungkin nanti bisa kita jelaskan satu persatu ya. Menurut bahasa Jawa ada pada ya. Terus menurut Islaminya apa, dan Nabi Muhammad SAW itu di saat Idul Fitri apa aja, nanti mungkin bisa saya jelaskan juga di sini ya. Merayakan Lebaran ya teman-teman. Ketika hari Lebaran tiba, umat Muslim pasti merayakan hari kemenangan ini dengan hati gembira. Pagi hari berangkat ke masjid atau ke tanah lapang untuk melakukan sholat id, dan siang sampai malamnya melakukan kegiatan bersenang-senang bersama keluarga besar. Nah kita sih belum tahu ya 2 hari ke depan nanti kita gimana. Yang pastinya tidak usah dipermasalahkan juga, karena memang keadaan seperti ini ya jalani dengan senang, jalani dengan bersyukur yang kita masih diberi kesehatan. Untuk Nabi Muhammad biasa melakukan itu bertakbir. Nabi Muhammad SAW mulai bertakbir ketika waktu sudah tiba 1 Syawal. Jadi di saat pas sore kali ya, sore hari setelah asar di puasa terakhir biasanya Nabi Muhammad itu sudah bertakbir Allah Akbar, Allah Akbar. Nah kayak gitu. Yang kedua, membersihkan diri dan memakai wangi-wangian. Nah Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat sholat id melakukan mandi sunnah ya kayak gitu, dan memakai wangi-wangian. Nah nomor 3 itu makan kurma sebelum berangkat sholat id. Membatalkan dulu pada ya. Jadi tiga ini sih dia ganjil makannya sih. Jadi jumlahnya ganjil bisa 3, bisa 5 kayak gitu sih. Nomor 4, melaksanakan sholat id. Ibu Abbas mengisahkan bila mana Rasulullah senantiasa keluar rumah bersama istri-istri dan anak-anaknya pada 2 hari besar umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Nabi Muhammad mengajak istri dan anaknya itu bersolat id gitu kan. Terus di sini selanjutnya nomor 5, mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari sholat id. Nah itu biasa juga di pengajian juga kayak gitu ya. Kita kalau bisa jangan naik kendaraan, kita jalan itu, karena setiap langkahnya itu pahalanya besar banget ya, apalagi di hari besar seperti itu ya. Terus nomor 6, mendatangi keramaian. Jadi pernah sih Nabi Muhammad mendatangi keramaian bersama Siti Aisyah, pertunjukan atraksi tombak dan tameng pada saat itu sih. Jadi Nabi Muhammad tuh benar-benar senang gitu kan, benar-benar mengajak keluarga itu berbahagia gitu memang. 7, silaturahmi. Tradisi silaturahmi saling mengunjungi rumah satu dengan yang rumah yang lainnya, bermaaf-maafan, bersalaman ya kayak gitu sih. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa bersilaturahmi tadi. Amin ya Allah. Biar cepat berlalu ya. Benar banget. Istilahnya Lebaran Idul Fitri di Indonesia itu dikenal dengan istilah Lebaran. Lebaran berasal dari istilah Jawa yang berarti lebar, lebur, luber, labur. Jawa nih makanya Om.
Lebar artinya seseorang akan bisa terlepas dari kemaksiatan. Amin. Lebur artinya lebur dari dosa, jadi dosa kita itu dilebur di hari lebaran tersebut. Iya. Luber artinya luber dari pahala, jadi kita itu banyak pahalanya. Ya. Insya Allah, amin. Amin ya Allah. Terus luber dari keberkahan, luber dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Labur yang labur itu sendiri berarti bersih, sebab bagi orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa, maka hatinya akan dilebur menjadi putih bersih tanpa dosa. Jadi Amin, ya Allah. kembali Iya, seperti kita bayi lagi. Iya. Dan saat lebaran terdapat hidangan khas, yaitu ketupat. Dalam istilah Jawa, ketupat diartikan dengan mengaku lepat alias mengaku kesalahan. Jadi kita Gitu mengakui ya? kesalahan ya. Jadi nggak cuma Ketupat sekedar ya. nggak cuma sekedar makanan ya Om. Enggak, Jadi jadi ada istilahnya ya. Ada simbolnya juga, jadi pada Simbolnya, benar. bentuknya segi empat. Dari ketupat mempunyai makna kiblat papat limo pancar, yang berarti 4 arah mata angin dan 1 pusat, yaitu arah jalan hidup manusia, di mana pusatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah Subhanahu wa taala. Warna putih ketupat ketika dibelah melambangkan kebersihan setelah bermaaf-maafan. Oh gitu, Ya. suci ya Betul. istilahnya ya. Butiran beras yang dikukus dalam janur merupakan simbol kebersamaan dan kemakmuran. Janur yang ada di ketupat berasal dari kata ja'a al-nur, bermakna telah datang cahaya. Jadi anyaman pada ketupat diharapkan memberikan penguatan suatu sama lain antara Ya bersama. teman-teman, apa yang kita jelaskan apa sih arti lebaran atau Idul Fitri dari menurut ajaran Islam, atau apa yang Rasulullah SAW menjalankan 7 sunnah Rasul itu yang dijalankannya. Dan menurut Jawa juga nih orang Jawa tadi Ya, ada Jadi- penjelasan sedikit udah masalah ketupat, dijelaskan. masalah tadi udah. ketupat, terus lebur gitu gitulah. Saya juga baru ngeh gitu, baru tahu. Makanya pas Om Eko menjelaskan ini arti lebaran juga ada juga Om, untuk masalah Jawa apa kayak gitu. Dan istilahnya sih kurang atau sedikit banyaknya bisa bermanfaat ya, karena apapun yang kita tayangkan di sini hal yang positif dan sedikitnya bisa menambah pengetahuan buat kalian atau kita juga ya. Nah, dari saya Lutfi pamit diri dulu ya. Mungkin Om Eko juga. Udah cukup Ya, aja. oke teman-teman semuanya, dadah. Kita jumpa lagi di habis lebaran nanti di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Allah agama, kini kita berlibur. Ya, kok berlibur? sorry. Kini kita beridul fitri berbahagia.